Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Mari kita simak materinya. Topik yang akan kita bahas antara lain latar belakang, tokoh-tokoh yang berperan, jalannya pemberontakan, dan upaya penumpasan. Pemberontakan PKI Madiun atau dikenal sebagai peristiwa Madiun Affair merupakan peristiwa yang melibatkan beberapa partai politik dan organisasi, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, Pemuda Rakyat dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI yang bersifat kontra terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia masa pemerintahan Soekarno-Hatta. Puncaknya peristiwa ini terjadi 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Oke, mari kita bahas latar belakang peristiwa ini. Awal mula meletusnya peristiwa pemberontakan PKI dilatar belakangi oleh kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi tentara atau RERA yang dimulai pada tanggal 27 Februari 1948. Kebijakan RERA bertujuan untuk mengurangi jumlah anggota bersenjata dan mengurangi anggaran di bidang militer. RERA dikeluarkan setelah Indonesia mengalami kerugian dalam perjanjian Renville menghadapi Belanda. Dalam pelaksanaannya telah terjadinya gejolak di kalangan kiri yang menganggap kebijakan RERA sangat merugikan bagi Indonesia karena dapat mengurangi tingkat kekuatan militer yang dimiliki. Pada tanggal 10 Agustus 1948, Musso yang baru saja pulang dari Uni Soviet mengajak FDR untuk bekerja sama dengan PKI. Rencana pemberontakan di Madiun ini sebenarnya tidak disepakati oleh beberapa tokoh PKI, tapi dukungan barisan kelompok kiri lainnya dengan rencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari bulan Juni hingga September 1948, terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap golongan kiri dan angkatan darat. Pemerintah pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memerintahkan TNI untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan tidak terlibat adu domba yang ada. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. 5 tujuan dari PKI di peristiwa Madiun 1948 adalah 1. Pasukan PKI di bawah kepemimpinan Musso akan ditempatkan di lokasi strategis. 2. Tempat untuk bergerilya adalah Madiun. 3. Terdapat tentara-tentara ilegal yang terlibat. 4. Akan merencanakan demonstrasi dalam skala besar hingga menggunakan kekerasan. 5. Merencanakan untuk membentuk Republik Soviet Indonesia. Tokoh-tokoh pada pemberontakan PKI Madiun 1948 antara lain ada Musso, pelopor PKI yang belajar paham komunis dari Soviet dan orang yang diutus oleh Moskow untuk menyebarkan paham komunis di Indonesia agar menjadi komunis internasional. Lalu ada Amir Syarifuddin, Perdana Menteri yang jatuh lalu digantikan oleh kabinet Muhammad Hatta, menggagas rancangan Tentara Merah Uni Soviet sekaligus orang yang ikut andil dalam kelahiran PKI. Lalu ada Kolonel Sungkono, pemimpin divisi Siliwangi I, dan Kolonel Gatot Subroto, pemimpin divisi Siliwangi II. Bila dirangkum secara singkat, berikut adalah jalannya atau proses terjadinya pemberontakan. Hal pertama yang dilakukan Antek PKI adalah dengan melakukan propaganda anti pemerintahan. Lalu gerakan selanjutnya adalah aksi mogok kerja oleh kaum buruh. Setelah itu mulai dilakukan penculikan dan pembunuhan
tokoh-tokoh negara. Tokoh yang dibunuh diantaranya ialah Kolonel Sutarto, Gubernur Jawa Timur, R.M. Aryo Suryo, dan Dr. Muwardi. Puncak dari pemberontakan itu terjadi pada 18 September 1948. Setelah Madiun ditaklukkan, diumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Upaya penumpasan PKI Madiun 1948 adalah sebagai berikut. 24-25 September 1948, sejumlah pasukan Siliwangi yang melakukan operasi memenangkan pertempuran, sehingga wilayah yang dikuasai PKI dapat direbut kembali. Hal ini membuat Musa dan pimpinan PKI mundur dari Madiun menuju selatan ke arah Gunung Wilis. Laporan yang diterima oleh Mayor Omon Abdurrahman di Desa Sumoroto, Ponorogo, memberitakan bahwa musuh tokoh penting PKI tertembak mati setelah baku tembak dengan pasukan militer. Sisa-sisa pasukan PKI ditangkap oleh pasukan Batalion Kemal Idris di daerah Babalan Purwodadi. Amir Syarifuddin beserta para pimpinan PKI menyerahkan diri kepada pasukan TNI di daerah Babalan Purwodadi. Peristiwa ini mengakhiri pemberontakan PKI Madiun. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan pengucapan. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke kolom komentar. Terima kasih.